Halo Sobat SN, perkenalkan saya Abdias Evan Kristi, peserta Latsar CPNS 2025. Saya ASN berakhlak. Apa sih itu ASN berakhlak? Mari kita simak video berikut ini. Berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Yang dari kamar 205 tadi mengeluh lampu kamar mandinya sedikit redup. Padahal beliau harus sering ke sana malam hari. Saya lihat berkas perawatannya, beliau memang punya riwayat jatuh. Terima kasih sudah tanggap mengamati detail itu, Dedi. Itu adalah bagian dari berorientasi pelayanan kita. Kita tidak boleh menunggu beliau meminta perbaikan, kita harus proaktif dan cepatkan. Benar. Jadi saya langsung catat dan lapor ke bagian maintenance sebagai permintaan prioritas karena ini menyangkut keamanan pasien. Saya juga sudah berikan bel panggil yang baru dan menunjukkan lagi cara pakainya agar dia merasa aman dan diandalkan. Bagus sekali, Dedi. Tindakanmu itu solutif. Memberikan bel panggil baru dan memastikan Nyonya Mira tahu cara menggunakannya. Menunjukkan kita ramah dan memberikan solusi yang komprehensif. Bukan hanya fokus pada masalah lampu. Dengan begitu pasien merasa dilayani dengan sepenuh hati. Ya, kita harus selalu ingat sebagai ASN, pelayanan prima adalah kunci. Setiap interaksi harus mencerminkan komitmen kita untuk memberikan yang terbaik. Aku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jujur, disiplin, berintegritas tinggi. Jadi, sebelum saya ke serah masih malam, saya ingin memastikan status obat Pak Anwar di nomor 101. Saya lihat di lembar chatting dan catatan dosis morfin yang Pak berikan tadi pukul 14, tapi hanya ada parah, tidak ada waktu pemberian yang spesifik. Ya, baik. Maaf, saya memang memberikannya tepat jam 14.00. Namun karena situasi emergensi di kamar sebelah, saya terburu-buru dan lupa mencantumkan waktu lengkapnya. Ini keteledoran saya. Saya bertanggung jawab atas kelalaian pencatatan ini. Pencatatannya akurat dan lengkap sangat penting, terutama untuk obat resiko tinggi, seperti integritas kita sebagai perawat nilai dari seberapa jujur dan konsisten kita dalam mendokumentasikan setiap tindakan. Ini bukan hanya formalitas, tapi bukti tanggung jawab kita kepada pasien dan rumah sakit. Saya mengerti. Saya akan segera memperbaiki dokumentasinya dan memastikan hal ini tidak terulang lagi. Mulai sekarang, saya akan selalu memeriksa kelengkapan sebelum meninggalkan cat. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya akan selalu melaksanakan tugas dengan cepat. Sama-sama. Bagus kalau kamu sudah sadar. Akuntabilitas dimulai dari hal-hal penting seperti ini. Mari kita jaga standar itu pelayanan kita. Oke. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik. Dari alat infuskan yang baru itu terlihat lebih canggih, tapi terus terang saya masih merasa kaku mengoperasi dada. Saya takut salah setting dosis untuk pasien di unit ICU. Saya mengerti, Dedi. Alat baru memang selalu butuh adaptasi. Ini adalah saatnya kita meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan profesi. Saya sudah sempat mencoba mengambil pelatihan online-nya tadi pagi. Oh, bagus sekali. Bisa kamu membantu saya belajar? Saya ingin segera melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, khususnya dalam menghitung dan mengatur dosis obat kritis. Tentu saja, setelah istirahat nanti, kita bisa membagi ilmu di ruangan simulasi. Intinya, ada di kalibrasi alirannya. Sebagai perawat yang kompeten, kita wajib menguasai teknologi ini agar pelayanan kita tidak hanya aman, tapi juga efisien. Mari kita pelajari bersama. Terima kasih banyak, Bari. Dengan begitu, kita bisa memberikan pelayanan yang benar, profesional, dan sesuai standar terbaik. Saya akan siapkan catatan berikutnya. Oke. Harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan. Menghargai latar belakang, suka menolong, menciptakan lingkungan kondusif. Jadi, saya lihat kamu minta libur pada hari Minggu untuk merayakan perayaan keagamaanmu. Tentu saja itu tidak masalah. Saya sudah atur sip saya dan perawat yang lain agar kamu bisa beribadah dengan tenang.
saling menghargai jadwal dan kebutuhan pribadi adalah kunci. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai toleransimu. Saya tahu kamu juga punya kegiatan rutin di akhir pekan. Sebagai gantinya, saya akan ambil shift pagi hari Senin yang biasanya kamu ambil. Kita harus saling peduli dan membantu di tim ini. Setuju. Di ruangan ini, kita datang dari berbagai daerah dan keyakinan. Tapi, perbedaan latar belakang tidak boleh menghalangi kerja tim. Justru itu yang membuat kita kuat. Lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif membuat kita semua lebih fokus melayani pasien. Benar sekali. Saat kita merasa nyaman dan dihargai oleh rekan kerja, energi positif itu akan menular ke pasien. Ini mencerminkan nilai harmonis dari ASN kan? Kita jaga kekompakan ini. Tepat. Lanjutkan tugasmu dengan semangat, Dedi. Kita semua di sini untuk tujuan yang sama. Loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga nama baik instansi. Bari, kamu dengar tidak desas-desus di media sosial tentang masalah pengadaan alat di rumah sakit kita? Beberapa komentar di sana sangat negatif dan menyudutkan manajemen. Saya dengar, tapi sebagai ASN dan staf di sini, kita harus menjaga nama baik institusi. Informasi internal, apalagi yang belum terverifikasi, tidak seharusnya kita sebarkan atau komentari di luar. Loyalitas kita diuji di sini. Benar, saya sempat terpancing untuk ikut berkomentar tadi. Tapi, saya sadar komitmen kita adalah pada pelayanan dan profesionalisme. Kita harus menaati peraturan untuk tidak memberikan informasi yang dapat merugikan reputasi rumah sakit, terutama di ruang publik. Tepat sekali. Fokus kita adalah melaksanakan tugas dengan dedikasi terbaik kepada pasien. Jika ada masalah internal, kita sampaikan melalui jalur yang benar, bukan ke media sosial. Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita setia kepada bangsa, negara, dan sumpah jabatan kita. Terima kasih sudah mengingatkan. Kita harus solid. Mari kita kembali ke unit dan memastikan semua prosedur berjalan lancar. Itu cara terbaik kita berkontribusi. Oke. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri, berinovasi, bertindak proaktif. Jadi, saya baru saja membaca update terbaru dari Komite Medis. Ternyata, protokol mobilisasi dini untuk pasien pasca operasi besar diubah total. Harus dimulai 2 jam lebih cepat dari biasanya. Ini perubahan yang cukup mendadak. Ya, saya juga sudah lihat ini memang tantangan. Tapi sebagai perawat yang adaptif, kita harus cepat menyesuaikan diri dengan prosedur baru ini demi pemulihan pasien yang lebih optimal. Kita tidak boleh kaku dengan cara lama. Benar, saya khawatir tim perawat shift pagi kesulitan mengatur waktu dan tenaga. Bagaimana kalau kita berinovasi sedikit? Kita buat daftar prioritas mobilisasi yang lebih sederhana dan visual yang bisa ditempel di setiap kamar pasien, agar semua perawat bisa bertindak proaktif tanpa harus membuka SOP terus-menerus. Itu idenya sangat solutif dan inovatif. Dengan begitu, setiap perawat bisa langsung tahu langkah apa yang harus diambil tanpa menunggu instruksi lagi. Ini menunjukkan kita bersemangat dalam perubahan dan berupaya memberikan pelayanan yang up to date. Setuju. Mari kita buat draft visualnya sekarang. Beradaptasi cepat adalah cara kita memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan yang tetap yang terbaik. Oke. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, terbuka untuk bekerja sama, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik, Bapak Halim perlu edukasi yang sangat mendalam tentang perawatan lukanya di rumah. Tapi saya rasa pengetahuan saya tentang nutrisi spesifik untuk penyembuhan luka masih kurang. Itu wajar, Debbie. Kolaborasi adalah kunci di sini. Kita harus terbuka untuk bekerja sama dengan profesionalis lain. Saya sarankan kita segera melibatkan dan memberi kesempatan ahli gizi, Ibu Sari, untuk memberikan sesi edukasi khusus tentang pola makan. Ide bagus, kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Saya akan fokus pada teknik perawatan lukanya dan Bu Sari fokus pada support nutrisi. Jadi, kita bisa memberikan informasi yang lengkap dan berintegritas kepada pasien dan keluarganya. Tepat sekali. Saya akan hubungi Bu Sari sekarang untuk menjadwalkan waktu yang tepat. Saat kita berkolaborasi lintas profesi,
hasil pelayanan untuk pasien pasti akan jauh lebih baik dan optimal. Terima kasih Bali, semangat kolaboratif inilah yang membuat tim kita kuat. Itu tadi 7 nilai dasar ASN berakhlak yang termuat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Aku ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.